Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fuad, kelompok 4 strategi mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi strategi pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik yaitu strategi pembelajaran tematik yaitu perpaduan dari urutan kegiatan, cara perorganisasian materi pelajar bagi siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Adapun pembelajaran tematik yaitu suatu bentuk model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa-siswinya. Sebagai berikut, keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek proses atau waktu. Yang kedua, aspek kurikulum, dan yang ketiga aspek pembelajaran aspek belajar mengajar. Yang kedua, materi yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tematik step yang dilakukan dalam menggunakan 3 tahap kegiatan, yaitu kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan akhir. Untuk kegiatan awal meliputi menginformasikan tema dan subtema yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu kegiatan inti yang meliputi memberikan pertanyaan pemandu yang berfungsi untuk membangkitkan motivasi belajar anak siswa-siswi dan mengaitkan materi pembelajaran, memberikan tugas atau kegiatan-kegiatan kepada siswa-siswi yang berkaitan dengan tema dan mengutamakan perolehan pengalaman langsung pada diri siswa dan siswi, dan memberikan laporan, terus melakukan penguatan dengan membahas bersama-sama kegiatan yang telah dilakukan siswa-siswi tersebut. Itu yang ketiga, kegiatan akhir meliputi merumuskan kesimpulan akhir dari subtema atau topik yang dibahas dan melakukan tes akhir, yaitu atau yang disebut protes. Terus yang keempat, manfaat pembelajaran. Satu, suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Beberapa manfaat pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecah konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengoptimalkan lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah anak. Yang keempat, peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Proses itu tidak hanya menyentuh dimensi kuantitas dan kualitas, yang mengekspor konsep-konsep baru dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan secara siap. Yang kelima, materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh siswa-siswinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu peserta didik yang relatif mengalami matematika
untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dan dengan cara memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas. Yang kedua, program pembelajaran yang bersifat rangka kemungkinan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi penilaian. Yang kelima, salah tadi yang ketiga, yang ini yang kelima, karakteristik pembelajaran tematik. Ini yang kelima ya. Bentar, kedua, yang ketiga, yang ini kelima, berpusat pada anak. Karakteristik pembelajaran tematik meliputi satu, berpusat pada anak. Dalam proses pembelajaran anak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembelajaran. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Dalam pembelajaran tepat sudah mungkin diupayakan memberikan pengalaman secara langsung atas materi belajar. Yang ketiga, pemisah mata pelajaran tidak jelas. Terjadi fungsi atau integrasi sejumlah mata pelajaran yang dibahas sesuai dengan kebutuhan dan tema. Yang keempat, penyajian berbagai kesepakatan pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Karena adanya tema dan pembahasan memerlukan penjelasan berbagai sudut pandang, maka dengan pendiriannya akan menjelaskan penelitian konsep yang bersamaan dengan beberapa mata pelajaran. Ya, ya, terima kasih, cukup sekian. Oh ya, sebentar, untuk saya akan membacakan sedikit kesimpulan terhadap materi kelompok 4 ini yang bersihnya. Data pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan beberapa mata pelajaran untuk beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Seperti saja, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata saya, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatun Nurul Inayah dengan NIM 20103-143. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu mengenai strategi pembelajaran tematik. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik ialah perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran tematik sendiri yaitu pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran tematik di sini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup atau akhir. Kegiatan pendahuluan atau awal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa-siswi memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa-siswi agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sifat dari kegiatan pembukaan ialah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan
ialah berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. Yang kedua yaitu kegiatan inti atau penyajian, di mana dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, atau perorangan. Ya, tahap yang terakhir yaitu kegiatan penutup atau akhir. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, mendongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku, pantomime, pesan-pesan moral musik, atau apresiasi musik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat pembelajaran tematik. Salah satu manfaatnya yaitu yang pertama, suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah otak. Yang keempat, peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Proses itu tidak hanya menyentuh dimensi kuantitas dan kualitas, mengeksplorasi konsep-konsep baru, dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan secara siap. Yang kelima, yaitu materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam yaitu peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik memiliki karakteristik, yaitu salah satunya berpusat pada anak. Dalam proses pembelajaran, anak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung. Dalam pembelajaran terpadu, sejauh mungkin diupayakan memberikan pengalaman langsung atas materi belajar. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang tidak jelas. Terjadi fusi atau integrasi sejumlah mata pelajaran yang dibahas sesuai dengan kebutuhan dan tema. Yang keempat yaitu penyajian berbagai konsep mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Karenanya adanya tema dan pembahasan memerlukan penjelasan dari berbagai sudut pandang, maka dengan sendirinya akan terjadi penyajian konsep yang bersamaan dari beberapa mata pelajaran. Yang terakhir yaitu hasil belajar dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan anak, karena pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fitri Rizkia, akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran tematik MISD. Pembelajaran tematik yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran kepada siswa. Pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar siswa yang menyenangkan tanpa tekanan dan kekuatan. Pembelajaran tematik lebih mengutamakan belajar yang menyenangkan serta menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran ini terdapat proses interaksi penalaran menghubungkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Berikut aspek-aspek pembelajaran tematik
yakni aspek proses dan waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu kegiatan awal atau pembukaan. Kegiatan ini untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk memfokuskan siswa-siswi agar secara mental siap mempelajari pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini, penggalian anak tentang tema yang disajikan dengan kegiatan seperti berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan bernyanyi. Kegiatan inti atau penyajian difokuskan pada kegiatan untuk pengembangan kemampuan baca tulis dan hitung dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dilakukan secara klasikal, kelompok kecil atau perorangan. Dan yang terakhir, kegiatan penutup atau akhir dan tindak lanjut dapat dilakukan dengan menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, seperti membaca ayat pendek Al-Quran, berdongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku, musik atau apresiasi musik. Selanjutnya, manfaat pembelajaran tematik, yaitu suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan, menggunakan kelompok kerjasama, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik untuk memecahkan suatu masalah, mengoptimalkan lingkungan belajar yang ramah otak, mampu memproses informasi secara cepat dan tepat waktu. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat langsung diaplikasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas. Pembelajaran yang bersifat ramah otak untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi penilaian. Karakteristik strategi pembelajaran tematik, yakni berpusat pada anak menjadi pertimbangan utama pada proses pembelajaran, memberikan pengalaman langsung atas materi belajar, pemisahan mata pelajaran yang tidak jelas, yang terjamin sejumlah mata pelajaran yang dibahas sesuai dengan kebutuhan dan tema, penyajian konsep mata pelajaran dalam proses pembelajaran, fleksibel artinya tidak mengikuti pola bahasan yang ada pada struktur mata pelajaran, penggunaan tema yang bervariasi, dan pemilihan penggunaan media dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil belajar dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan anak sesuai dengan karakteristik siswanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.